Perkenalkan, nama saya Yusuf Effendi, biasa dipanggil dengan Yusuf saja. Di sini saya lebih ke peternak, jadi pengelolaan ternak aja. Jadi dulu pada 2017 saya awal itu Pak Wiwit itu datang ke kandang dengan hanya berniat beli domba aja. Jadi dengan berniat beli domba, akhirnya kita layani. Habis itu waktu antar domba ke rumah Pak Wiwit, kita cek kandang beliau, kita survei pakannya apa. Jadi nggak hanya sekedar nganter aja, kalau dulu begitu sistem kita. Jadi begitu orang beli, niatnya untuk diternak kembali, kita langsung kirim serta sekalian nyurvei kandangnya, apakah kandangnya layak untuk beternak atau tidak layak. Ya setelah itu Pak Wiwit 2 kali datang ke sini untuk beli domba. Jadi momen pertama itu beli insya Allah sekitar 11, momen berikutnya sekitar 10-an, jadi total sekitar 21 milik beliau. Nah, kendala ketika 20 ekor domba itu adalah di pakan, manajemen pakan. Akhirnya ada rasa saling Pak Wid kayaknya butuh bantuan nih gitulah. Akhirnya saya tawarkan pakan itu kita suplai. Akhirnya muncullah ide beliau untuk mengajak kerjasama, yang dulunya itu adalah akad salam gitu lah. Jadi Pak Wiwit itu punya program akad salam, itu ditawarkan ke kita. Awalnya hanya sebatas itu saja, jadi awal mulanya hanya sebatas jual beli. Nah, lama-kelamaan pada medio April 2017 beliau mengajak kerjasama secara resmi, nah itu mendirikan PT Ayu Kurban. Aktivitas kandang dimulai pukul 7 pagi, anak-anak kandang itu datang, habis itu sarapan, sekitar setengah 8 baru pekerjaan itu akan dimulai dengan membersihkan palungan atau tempat pakan domba itu, keliling sekalian ngecek keadaan domba, apakah ada yang terjepit atau lagi sakit atau ada yang lagi lahiran. Nah, setelah semuanya selesai dicek kebersihan palungan, baru pemberian pakan. Jadi setelah dibersihkan ke tempat pakannya, baru diberikan pakannya untuk sarapan pagi. Nah, dan itu selesai sekitar jam 8:15. Setelah itu istirahat sejenak, karena pemberian waktu pakan itu sangat menguras tenaga, meskipun waktu hanya sebentar, sekitar kurang lebih 45 menit itu insya Allah sudah sangat menguras tenaga. Dengan jumlah anak kandang yang hari ini di kandang 1 itu dengan 400 ekoran itu sekitar 4 orang, itu lumayan menguras tenaga. Jadi sampai jam 8:15 itu baru selesai ngasih pakan, istirahat sebentar, 8:30 itu dimulai kembali, yaitu membersihkan kotoran yang ada di bawah kandang. Diambil kotoran padatnya, setelah itu disiram lantainya, itu dibersihkan, dialirkan sampai ke pusatnya pembuangan air. Nah, yang kotoran padat ini kita bawa ke gudang untuk dijemur. Setelah kering baru kita masukkan gudang, kita simpan, barangkali nanti bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Kebersihan lantai sudah dilaksanakan, membersihkan lantai itu selesai itu kurang lebih jam 10, terkadang setengah 11, baru persiapan yang lain, ngecek kandang, apakah kandang ada yang berlubang, setelah sekitar sampai jam 11. Setelah jam 11 teman-teman bersih diri,
habis itu makan siang. Setelah makan siang biasanya langsung ada yang pergi musola, ke masjid. Ya, sesampainya dari masjid baru istirahat sampai pukul kurang lebih jam 1 kurang seperempat. Nah, kemudian dilanjutkan untuk tahap kedua itu pengambilan bahan pakan, persiapan untuk pakan sore dan pakan esok pagi. Sering dilakukan setelah zuhur itu pengecekan kembali apakah pakan yang tadi pagi diberikan itu telah habis apa belum. Jadi setelah, kan sebagian ada yang habis, ada yang tidak, dan itu diratakan kembali agar ketika nanti sore waktu pemberian pakan ini sudah habis termakan. Truk itu adalah untuk transportasi pakan ya. Pakan itu kita datangkan dari pabrik pengolahan edamame. Jadi kita mengambil limbah edamame yang di pabrik itu adalah 24 jam. Jadi tim kita itu ada tim 24 jam untuk pakan itu sendiri. Jadi terkadang subuh baru pulang, terkadang 24 jam tidak pulang sama sekali. Kalau yang tidak habis tergantung kondisi pakan tersebut. Jadi kalau kondisi pakan itu masih layak untuk diberikan kembali, biasanya kita olah atau kita campur kembali, baru dikasihkan dengan pakan yang sore. Selama ini pupuk itu ada yang mengambil satu untuk kebutuhan tanaman bunga, ada yang untuk tanaman buah. Yang hari ini lagi ngetren itu adalah untuk tanaman vanili. Jadi buahnya hari ini itu petani vanili membutuhkan pupuk organik tersebut. Kalau seandainya mereka semuanya mau mengambil dengan kotoran yang masih basah, kita berikan. Diambil sendiri dari bawah kandang itu kita berikan. Kenapa angka itu bakalan muncul seperti dijual? Karena untuk mengganti tenaga untuk waktu mengambil yang dari bawah kandang, terus setelah itu menjemur dan kembali dimasukkan ke dalam sak, baru masuk gudang. Hanya sebagai pengganti itu. Sebenarnya nilai yang kita keluarkan pun tidak sebanding dengan tenaga yang kita keluarkan. Jadi makanya kalau istilahnya kita jualan kotoran, insya Allah bukan. Ya, dulu memang kita dari awal berdiri itu domba, tidak main kambing sama sekali. Karena menurut kita lebih yakin yang afdol itu adalah domba bukan kambing. Hanya begitu, karena domba itu cenderung dia sifatnya adalah komunal, tidak seperti kambing. Kalau dulu sebelum dengan Ayo Kurban, saya lebih ke main dua-duanya, ya kambing, ya domba, tergantung dari permintaan pelanggan. Ya, kalau domba itu lebih ringkas, secara tempat juga lebih mudah, penggembalaan juga lebih mudah, secara pakan juga lebih mudah. Ya, contoh kasus saja untuk pakan, ketika kambing itu perlu hijauan full, begitu dipindah ke pakan kering atau pakan yang lain, itu pakan alternatif itu sangat sulit. Ya, bisa tapi sangat sulit. Nah, beda dengan domba. Domba itu dia tidak tahan lapar. Hanya beberapa kali dihentikan pakan dan diganti pakan baru, itu sangat mudah untuk langsung makan, itu sangat mudah. Kemudahan itu yang kita pilih akhirnya untuk mempermudah proses peternakan. Secara pergerakan tubuh ya, tingkah laku. Nah, kambing ini cenderung aktif
Dia cenderung teriak-teriaknya lebih aktif, terus cenderung gerak loncat-loncatnya lebih aktif. Beda dengan domba. Domba begitu dia padat, dia tidak akan bergerak atau bertarung atau saling tumbuk. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Beda dengan kambing. Begitu dia rapat, dia loncat dari kandang. Insya Allah begitu. Karena kemudahan-kemudahan seperti itu, akhirnya kita memilih domba. Sebenarnya kalau masalah sakit dengan peternakan itu hal yang wajar gitu. Sama saja di peternakan yang lain pun sama. Ada penyakit kembung, ada penyakit gatal, dan ada penyakit orf. Orf itu bengkak-bengkak pada mulut dan luka di mulut, akhirnya dia tidak bisa makan. Kalau treatmentnya, kita menggunakan yang terdekat itu alami. Sebelum kita memanggil dokter, sebelum kita memanggil tim ahli hewan itu, kita upayakan semuanya sendiri dulu. Dari tim kandang, kita observasi dulu penyakitnya dari mana dulu. Karena menurut pengalaman, kayak orf ini tidak perlu dikasih obat, tidak perlu di treatment, hanya dibiarkan sendiri di tempat sendiri. Insya Allah hanya dikasih minum saja karena dia tidak mau makan. Insya Allah dia bertahan. Hanya tinggal kasih antibiotik sama multivitamin. Insya Allah hanya jaga seperti itu saja. Kalau di sini makanan utama yang selalu diberikan ke domba adalah limbah pabrik, yaitu limbah pabrik okra, limbah pabrik yang edamame, buncis, dan jenis sayur-sayuran yang lain di pabrik itu. Kalau campuran, kita menggunakan complete feed yang kita racik sendiri. Mulai dari penyediaan complete feed itu ya berupa sudah tersedia seratnya, sudah tersedia konsentratnya. Kita padukan serat itu apa dulu, kita klasifikasikan dulu gitu. Jadi ketika mau bikin pakan kering, kita harus tahu sumber serat itu apa dan sumber karbo dan protein itu apa. Ya sebagai contoh, kita ngumpulkan serat, ya termasuk bahan kering itu kangkung kering itu juga serat, terus tebon jagung juga serat, terus apa namanya, jungle giling, slamper, kulit kopi. Karena menurut saya semakin banyak varian yang tercampur dalam complete feed tersebut, nilai mineralnya lebih tinggi karena lebih saling mendukung antara serat yang satu dengan serat yang lainnya. Tergantung pakan basah dan keringnya. Jadi kalau kita menggunakan pakan basah, satu hari itu sekitar 4–4,5 kilo per ekor. Jadi bisa dibayangkan, andai kata kita punya 1000, ya satu hari itu 4 ton bahan basahnya. Kayak seperti okra, maksudnya sayur-sayur, limbah sayur itu perharinya butuh 4 ton. Kalau multivitamin, kita pakai multivitamin yang biasa berada di toko-toko peternakan, kayak vitamin B, vitamin B12. Kita lihat kondisi, tapi tidak penggunaan obat-obatan tersebut atau multivitamin tersebut semua wajib digunakan, tidak, tapi hanya sebatasnya saja. Ketika nafsu makannya turun, baru kita lakukan itu. Begitu normal saja sejak lahir sampai datang Idul Kurban, ya sama sekali tidak akan pernah dilakukan pengobatan. Mungkin hanya sesekali ada pengobatan, itu pemberian itu obat cacing. Karena itu treatment yang sekiranya nanti ini terlupakan, bisa jadi nanti ternak kita sudah terjangkit cacing dan itu sangat merugikan. Jadi perkembangan
berat badan domba itu tergantung pakan dan kapan dia masuk. Biasanya pakan itu pertambahan bobot berat badan domba itu akan signifikan, akan cepat kenaikannya hanya pada 1 bulan pertama saja. Jadi misalkan ada domba masuk dengan angka 17, pertambahannya dalam 1 bulan bisa sampai 5 kilo. Itu hanya pada bulan pertama saja. Begitu bulan berikutnya insya Allah sudah berkurang. Jadi biasanya kalau diambil rata-rata dalam masa 3 bulan pertambahannya antara 3,5 kilo, 4 kilo, dan maksimal adalah 5 kilo. Kalau masalah berat badan dengan menggunakan patokan umur tergantung dari jenis domba tersebut. 4 bulan itu sudah mencapai 20 kilo. Kalau kita mencari BB dengan kurban dengan BB 20-25, sebenarnya yang harus kita gunakan adalah domba cross, domba lokal akhirnya, bukan domba-domba jenis cross. Karena begitu kita ngomong domba jenis cross, jenis yang bagus-bagus itu mencapai umur sekitar 7 bulan itu beratnya sudah up 25. Jadi kalau di kita makanya dulu kenapa klasifikasi terendah adalah angka E, ya, karena kita menjaga supaya domba yang kita sediakan itu sudah mencapai umur itu. Kalau jenis domba insya Allah sudah bervariasi, mulai ekor gemuk, EG, ekor tipis, terus domba Wonosobo kalau istilahnya. Banyak nama sebenarnya, tiap daerah itu menggunakan nama-nama yang sebenarnya barangnya sama. Orang nyebut dombos padahal itu juga merino, juga texel. Insya Allah hanya tiap daerah penyebutan nama domba itu beda-beda. Kayak Banyuwangi menyebutnya sopas, kalau di Jember penyebutannya adalah dormas. Seperti itu insya Allah contohnya. Ya, kalau pesannya insya Allah untuk sohibul kurban, carilah domba yang minimal dengan berat badan 30 kilo. Karena domba dengan berat badan tersebut itu lebih realistis terhadap umur untuk syarat kurban. Takutnya nanti ketika kita memaksakan dengan budget kita, umur tersebut belum tersampaikan, belum nyampe gitu. Istilahnya belum cukup umur dan sudah dijual untuk pelayanan untuk kurban. Insya Allah begitu.